Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Dan adik sekalian, perkenalkan nama saya Mirza eh, dari program PJJ 1 Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kredit Macet atau NPL Non-Performing Loan dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas Perbankan yang terdaftar di BI tahun 2021 sampai dengan 2024. Pertama adalah pendahuluan. Di hari ini kita melihat latar belakangnya ya Pak. Untuk latar belakang sendiri, perbankan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. Namun, profitabilitas bank dapat terpengaruh oleh dua faktor utama, yaitu kredit macet dan suku bunga. NPL tinggi menunjukkan manajemen risiko yang lemah dan berpotensi menurunkan laba bank. Sementara itu, suku bunga tinggi dapat meningkatkan margin keuntungan, namun di sisi lain juga berisiko menurunkan permintaan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kedua variabel ini mempengaruhi profitabilitas bank di Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, eh, yang pertama adalah bagaimana pengaruh NPL terhadap profitabilitas bank. Yang kedua, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank. Yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara NPL dan suku bunga terhadap profitabilitas bank. Adapun batasan penilaian ini adalah pada bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode laporan keuangan tahun 2021 sampai 2024 dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk menganalisis NPL terhadap profitabilitas bank. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan perbankan, serta memberikan manfaat praktis bagi manajemen keuangan. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian ini, dan ini diharapkan bermanfaat sebagai satu informasi penting bagi manajemen bank dalam mengambil keputusan. Yang kedua, referensi bagi peneliti selanjutnya. Yang ketiga, kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu ekonomi perbankan di Indonesia. Selanjutnya adalah metode penelitian, dan ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear ganda untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang digunakan bersifat sekunder, diambil dari laporan keuangan dan data Bank Indonesia Rate, BI Rate. Untuk hipotesa penelitian ini, hipotesa yang diajukan yaitu yang pertama adalah NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Yang kedua, suku bunga berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa resiko kredit adalah faktor penting dalam menentukan profitabilitas. Dan selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini didukung oleh literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa NPL dan NPL dan suku bung NPL dan suku bunga berperan penting dalam menentukan profitabilitas. Beberapa studi terdahulu menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara NPL dan ROA serta berpengaruh BI rate terhadap profitabilitas bank. Kemudian untuk metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam kualitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda ini, fokus penelitian adalah pengaruh NPL dan suku bunga terhadap ROA return on asset bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2024.
Untuk penelitian terdahulu, yang ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi. Yang pertama adalah Ernawati tahun 2018. NPL berpengaruh negatif terhadap RA. Kemudian ada juga Fajari dan Sunanto tahun 2017. NPL dan variabel lain mempengaruhi profitabilitas. Yang ketiga ada Jati dan Kamal tahun 2017. NPL dan suku bunga mempengaruhi kredit dan ROA. Ini merupakan dasar teori dan relevansi penelitian yang saya lakukan. Ada ada lagi penelitian yang tidak bisa saya temukan di sini. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama ada laptop, kemudian ada Microsoft Excel, software SPSS atau EViews, kemudian untuk bahan penelitian berupa laporan keuangan perbankan yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia, data BI rate dan literatur yang relevan. Untuk teknik pengambilan datanya sendiri dapat diperoleh melalui progressive sampling, yaitu memilih bank yang memiliki data lengkap pada tahun 2021 sampai dengan 2024 pada Bursa Efek Indonesia. Data diolah menggunakan statistik deskripsi dan inferensial dengan uji asumsi klasik sebelum dilakukan regresi. Kemudian untuk implementasi metode, langkah-langkah dalam analisis data antara lain yang pertama adalah statistik deskripsif untuk melihat karakteristik data. Yang kedua, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Kemudian ada regresi linear berganda untuk melihat pengaruh variabel. Yang kemudian ada uji signifikansi, F dan T, serta koefisien dari R. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa risiko kredit merupakan faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas perbankan. Implikasinya adalah perlunya pengelolaan risiko yang lebih baik oleh manajemen bank. Nah, ini adalah pengujian statistik deskripsi. Analisa statistik deskripsi digunakan untuk memahami sebaran data seperti rata-rata, median, dan deviasi standar dari NPL, suku bunga, dan ROA. Kemudian ada uji asumsi klasik, di mana sebelum regresi dilakukan, data diuji dengan memenuhi asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, kemudian uji heteroskedastisitas. Untuk kemudian pengujian regresi dan uji F, regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari NPL dan suku bunga terhadap ROA. Untuk uji F sendiri dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh kedua variabel secara bersama-sama. Nah, variabel penelitian ada tiga variabel utama dalam penelitian ini, yaitu NPL, yaitu rasio kredit bermasalah terhadap total kredit. Kemudian ada suku bunga acuan Bank Indonesia. Yang kedua ada ROA, indikator profitabilitas bank. Ya, sekian demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya berharap penelitian ini dapat disetujui, kemudian bisa memberikan kontribusi teoritis maupun praktis di bidang perbankan. Terima kasih atas perhatian Ibu Cindy. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.